Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salam Pak Ahmad menjumpai anak-anak semuanya dan para wali di rumah, Bapak Ibu guru yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan materi kita yaitu pendidikan agama Islam, masih bersama dengan Pak Ahmad Roholis yang selalu akan memberikan materi-materi tambahan ya. Jangan bosan ya anak-anak semuanya ketika melihat wajahnya Pak Ahmad yang imut, elok dan indah ini ya, Masya Allah. Oke, kita akan memasuki materi nanti ya, bab yang ke-11 gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita masuk materi bab ke-11 yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Oke, Pak Ahmad akan bacakan dulu kompetensi dasar atau KD-nya. Yang pertama, meneladani perilaku perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah dan Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Di samping itu juga perlu anak-anak ketahui untuk menghayati perjuangan, meneladani dan memahami sejarah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Pak Ahmad akan menjelaskan secara singkat dan di akhir video ini nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang Pak Ahmad sampaikan. Simak video ini dengan baik ya. Yang pertama, di bab sebelumnya dulu di bab semester 1 itu kita kan sudah mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang hidup beliau dibesarkan di Mekah di Arab Saudi, kemudian berdakwah dari yang tadinya sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan, dan sekarang ini Rasulullah sudah menginjak usia dewasa dan terus berdakwah. Nah, di sini judulnya adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau hijrahnya Rasulullah. Hijrah itu apa? Hijrah itu pindah. Hijrah itu adalah pindah. Perlu kita ketahui bahwa kenapa sih kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita itu hijrah, pindah? Dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui semuanya ya. Kenapa Rasulullah melakukan sebuah hijrah ini? Yang pertama, sedikit sekali yang mengikuti ajaran Islam di Mekah. Yang pertama. Dua, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah, yang mana tahun itu tahun dimana ditinggalkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah merupakan tahun kesedihan atau tahun duka, atau bahasa Arabnya itu Ammul Husni, begitu ya. Yang ketiga yaitu ajakan orang-orang Yastrib untuk berhijrah ke Madinah. Yang keempat, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Perlu anak-anak ketahui, dulu nama Madinah atau kota Madinah itu sebelum mendapat julukan Madinah yaitu namanya adalah Yastrib. Yastrib ya. Nah, sedikit bercerita tentang tahun Ammul Husni itu. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal meninggal oleh istrinya Siti Khadijah Al-Kubro dan pamannya siapa? Abu Thalib. Beliau hatinya gelisah, beliau hatinya sedih, menangis. Karena apa? Tantangan dari kafir Quraisy itu luar biasa. luar biasa, dan mereka pun semakin
merajalela untuk apa? Untuk memperangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala karena cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah menyuruh malaikat Jibril dan Mikail, wahai Jibril, wahai Mikail, pergilah engkau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum engkau menemui Rasulullah, siapkan kendaraan khusus dari surga yang bernama buruk. Jadi ketika itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail pergi ke surga mengambil hewan namanya buruk. Buruk itu bisa digambarkan seperti kuda, ya seperti kuda. Di situ ada seekor kuda yang menangis ingin bertemu dengan yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kuda itu belum pernah lihat yang namanya Nabi Muhammad. Kemudian didekati oleh malaikat Jibril. Kemudian kuda itu ditanya, apakah engkau ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia jawab, naam, ya, saya pengen berjumpa sekali dengan kekasih Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Saya pengen sekali, katanya seperti itu. Nah, kemudian ya sudah, ikut kami. Tapi sebelum ikut kami untuk bertemu dengan, Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Later, 2 hours later, 1. Nah, setelah itu kemudian dipakaikan pelana yang bagus, dibawalah oleh malaikat Jibril dan Mikail menuju siapa? Menuju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad sedang bersedih. Di antara kesedihan Rasulullah itu Jibril bersama Mikail membawa buruk datang menemui Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril ya Mikail, begitu ya. Kemudian diajaklah Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku dan malaikat Mikail diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa hewan yang bernama buruk ini untuk mengajak engkau. Untuk apa? Untuk pergi melihat tempat-tempat yang indah-indah. Kalau bahasa kerennya itu Nabi Muhammad diajak untuk traveling, study tour atau field study, mengunjungi tempat-tempat yang unik yang mana belum pernah dilihat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan malam hari itu, namanya perjalanan Isra Mi'raj ya. Makanya kemarin kita peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu adalah peringatan di mana asbabul nuzulnya itu, sebab-sebabnya itu kan ketika Nabi Muhammad itu sedih ditinggal sedo pamannya dan istrinya. Nabi Muhammad pergi dari Mekah menuju Madinah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maaf. Dari Mekah, Arab Saudi itu sampai ke Palestina. Itu kalau ditaksir perjalanan antara Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu sekitar 1.500 km. Luar biasa, lama sekali perjalanannya. Tetapi oleh Rasulullah itu bersama malaikat Jibril, Mikail, dan Rasulullah naik kendaraan bernama Buraq itu cuman dilewati oleh Rasulullah sebelum subuh balik lagi ke Mekah. Unik seperti itu. Jadi perjalanannya itu jauh. Kalau jalan kaki ya lebih dari 1 minggu itu. Kalau jalan kaki, karena sudah beda negara anak-anak. Tetapi perjalanan Rasulullah itu, Rasulullah malam hari berangkat, sebelum subuh sudah balik lagi. Maka dalam ilmu fisika bisa dikategorikan ini merupakan proses teleportasi. Teleportasi itu adalah kekuatan cahaya, kecepatan cahaya yang dilakukan oleh Buraq bersama Rasulullah dan para malaikat itu. Cepat. Apalagi Rasulullah mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa bersejarah. Nah, di sana ketika Rasulullah SAW itu naik Buraq, tempat pertama yang dikunjungi adalah Masjid
apa? Masjidil Aqsa, komplek Aqsa itu. Nah, di situ Rasulullah itu padahal nabi terakhir, tetapi disuruh untuk mengimami sholat para nabi-nabi yang terdahulu. Uniknya Rasulullah, pada jumlah nabi itu berapa? 124.000 nabi. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika anak-anak membayangkan itu Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kubahnya kuning, itu bukan. Masjidil Aqsa itu kompleks, sebuah kompleks. Misalkan kita di SMP 17 itu kompleksnya kan luas sekali, tidak cuma satu ruangan itu. Nah, makanya nabinya juga banyak dulu ketika diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan, melihat orang makan daging mentah busuk, padahal di sampingnya ada daging yang nikmat begitu. Terus tanya kepada Jibril, kenapa itu siapa? Katanya seperti itu. Jibril menjawab, itu adalah umatnya engkau ya Rasulullah. Kemudian kok ada yang seperti itu, seperti apa? Dia berbuat apa kok bisa sampai seperti itu? Makan daging busuk mentah padahal di sampingnya ada daging yang matang, enak, nikmat, terus dibakar, terus digoreng, dicari-cari, kok malah nggak mau dimakan, kenapa? Begitu. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah umat-umat engkau besok ya Rasulullah, yang mana mereka itu suka gosip, suka membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang, itu begitu ya, ibaratnya makan daging saudaranya muslim begitu. Maka hati-hati. Nah, ini anak-anak juga perlu diingat, gosip ghibah, nah, itu hati-hati juga. Ghibah sama gosip itu hampir mirip ya. Kalau gosip itu menceritakan orang yang tidak ada di situ. Ghibah oneng kono wong diceritake. Begitu. Nak fitnah meneh ora padha kenyataan. Hati-hati juga. Nah, sama-sama jelek semuanya. Nah, lanjutkan. Kemudian menaik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril dan Mikail membersamai Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah, ke Sidratul Muntaha naik lagi ya, mustawa terus begitu. Itu malaikat Jibril, Mikail pamitan sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf sekali saya hanya bisa derek panjenengan sampai di sini. Lah kenapa? Kan sebentar lagi bertemu dengan Allah, katanya Nabi Muhammad. Iya, memang saya terbuat dari cahaya, Allah juga cahaya yang maha dahsyat, tetapi ketika aku bersinggungan dengan Allah Subhanahu wa taala, aku akan hancur lebur. Maka itu hanya engkau ya Rasulullah yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuannya Allah dengan Nabi Muhammad SAW menjadi bacaan duduk tahiyat akhir, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh itu. Kemudian Allah memberikan wahyu sholat 50 waktu pertama. Kemudian Rasulullah minta keringanan kepada Allah, akhirnya 5 waktu. Itu Isra Mi'raj itu intinya perjalanan mendapatkan wahyu perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, kemudian Rasulullah kembali lagi ke Mekah untuk apa? Dakwah. Tetapi pengikutnya sedikit, anak-anak, tidak banyak, karena tekanan boikotan dari kafir Quraisy yang luar biasa gitu. Nah, karena apa? Orang-orang Quraisy itu sangat bencinya minta ampun kepada Nabi Muhammad dengan ajaran-ajaran baru. Nah, Rasulullah sampai ke Mekah menyebarkan perintah sholat, nah itu malah dituduh oleh orang-orang Quraisy itu orang pembohong, itu dukun, santet dan sebagainya, luar biasa. Fitnah-fitnah itu yang digoreng oleh orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Menjatuhkan harkat dan martabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan. Prahijrah. Pada tahun 621 Masehi, Rasulullah bertemu dengan
6 orang Yastrib. Yastrib itu orang Madinah pergi ke Mekah. Beritanya Nabi Muhammad itu sudah sampai ke Madinah. 6 orang itu pergi menemui Rasulullah kemudian masuk Islam. Ketika itu juga mereka mengadakan sebuah perjanjian namanya perjanjian Aqobah 1 dengan Rasulullah. Isinya apa? 1, kami tidak akan mempersatukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. 2, kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. 3, kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Itu perjanjian Aqobah. Jadi ketika mereka masuk Islam kemudian mereka berjanji Aqobah ya. Kemudian tanggal 622 Masehi orang Yastrib jumlahnya 25 orang melakukan perjanjian Aqobah yang kedua. Sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yastrib. Nah, Rasulullah SAW didampingi pamannya Hamzah dengan isi perjanjian yang sama itu. Tetapi Rasulullah belum mau untuk berhijrah ke Madinah, begitu ya. Padahal mereka, ya Rasulullah monggo tindak teng Madinah, teng Yastrib, di sana aman, di sana nyaman, begitu. Kami akan mengamankan panjenengan. Jauh-jauh seperti itu. Kemudian sikap penduduk Yastrib itu ramah-ramah. Di sana ada suku yang ada di Yastrib itu ada suku Bani Aus dan Khazraj ya, yang berasal dari Yaman. Kemudian letak kota Madinah. Kota Madinah itu strategis untuk basis pertahanan dari serangan musuh. Sebelah timur terdapat Harat al-Waqib, sebelah barat terdapat Harat al-Wabaroh, wilayah utara terbuka dibuatlah parit. Sekarang kita masuk ke perjalanan Rasulullah ke Madinah. Perjalanan Rasulullah SAW itu ke Madinah, perjalanannya, hijrahnya atau pindahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu merupakan awal mula penghitungan tahun Hijriyah. Kalau sekarang kan tahunnya itu 1441 Hijriyah. Nah, tanggal satunya itu diawali dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ada cerita unik ketika sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Ketika malam hari itu kan para kafir Quraisy itu tahu kalau Rasulullah itu mau pindah atau hijrah ke mana? Ke Madinah. Kemudian para orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan massa. Semuanya berkumpul. Kita mau membunuh Muhammad, begitu. Kumpulkan semuanya bawa perlengkapan. Nah, mereka kemudian mengepung rumah Abu Bakar. Di situ di dalamnya ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Nabi Muhammad. Nah, ketika rumah sudah dikepung, kepung semuanya. Ini Nabi Muhammad SAW membaca surah Yasin. Ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca Quran surat Yasin ayat 9 itu, kemudian para kafir-kafir Quraisy yang ada di luar rumah Abu Bakar semuanya tidur pulas semaput. Nah, kesempatan Ali engkau tidur di ranjang tutupan selimut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggalkan Ali yang tadinya di bawah selimut. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Aisyah, Asma itu semuanya pergi menuju ke mana? Menuju ke Gua Thur. Ya. Di situ di Gua Thur itu Nabi Muhammad, Abu Bakar bersembunyi di sana. Tadinya itu para kafir Quraisy bangun masuk ke dalam rumahnya Abu Bakar, itu yang di bawah selimut itu mau ditombak
mau ditombak, dibuka ternyata dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dikiranya Rasulullah, tapi nggak jadi. Di mana Rasulullah, di mana? Katanya. Rasulullah sudah pergi. Muhammad di mana? Sudah pergi. Nah, prajurit semua berpencar mencari Rasulullah. Jalan-jalan kemudian melewati gua. Tadi yang gua yang di dalamnya adalah Rasulullah. Uniknya ketika Nabi Muhammad itu masuk ke dalam gua, itu kan ada sarang laba-laba tuh. Sarang laba-laba kan otomatis kalau kita masuk nyenggol sarang laba-laba kan otomatis rusak. Nabi Muhammad, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur. Nah, dengan izin Allah laba-laba secepat mungkin membuat sarangnya. Nah, seolah-olah nggak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Benar, ketika sampai di depan gua, mulut gua, ada salah seorang dari kafir Quraisy itu pengen masuk, tapi satunya bilang, wah Muhammad gak ada di situ, nggak mungkin. Coba lihat itu sarang laba-labanya. Kalau misalkan ada orang yang masuk ke dalam gua itu, pasti sarangnya itu rusak. Ini kan nggak rusak, berarti nggak ada orang yang masuk. Oke, kemudian melanjutkan perjalanan. Oke brother, kita lanjutkan, let's go. Nah, kemudian seperti itu. Ini Asma, ini yang selalu mengirim makanan untuk beliau ini, apa namanya, Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ayahnya. Asma putri Abu Bakar menyiapkan makanan. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'ail, Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'ail sebagai penunjuk jalan. Kemana? Menuju ke Madinah. Nah, oke, kita hampir habis. Kemudian ketika perjalanan Nabi Muhammad diikuti oleh rombongan kafir Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Suraqah bin Malik. Setiap kali Suraqah bin Malik naik, beliau naik apa? Naik kuda. Ketika naik kuda, Suraqah itu mau menghujamkan pedangnya ke Rasulullah, mesti kudanya itu tersungkur, ngambruk, bruk, tangi meneh, rek dujamkan meneh itu apa namanya pedangnya ke Nabi Muhammad, tersungkur lagi, ngambruk lagi. Karena apa? Kuda saja tahu betapa mulianya kekasih Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa, masya Allah. Kemudian setelah itu Suraqah kemudian balik lagi. Karena apa? Merasa malu. Ya. Nah, perjalanan Rasulullah SAW sebelum sampai ke kota Madinah, beliau membangun masjid yang pertama kali, namanya Masjid Quba. Ini 2 mil selatan Madinah. Nah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad namanya Masjid apa? Quba. Dan beliau melaksanakan sholat Jumat pertama kali di masjid itu. Nah, selanjutnya sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sampai di kota Madinah. Nah, beberapa fungsi masjid pada zaman itu, ketika Rasulullah membangun masjid itu nggak cuma seperti sekarang digunakan untuk apa namanya sholat, tetapi ada beberapa fungsi. Yang pertama, pusat kegiatan umat Islam. Yang kedua, bermusyawarah dan diskusi menyelesaikan problem umat. Yang ketiga, latihan bela negara. 4, pengobatan kaum muslimin. Yang kelima, guest house atau serambi masjid. Ya, dulu digunakan untuk macam-macam ternyata ya. Nah, di samping itu ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah dengan untanya ya, dengan untanya kan orang-orang kalau orang-orang yang bersama Rasulullah itu orang-orang Ansor dan orang Muhajirin ya. Orang Muhajirin itu orang-orang yang bersama Rasulullah, orang Ansor itu orang yang asli penduduk Madinah, saudarakan. Tapi sebelum itu, ini sebelum Rasulullah sampai di Madinah, mana ini Nabi Muhammad kok belum datang? Cemas mereka, jangan-jangan dibunuh oleh kafir Quraisy. Ada yang naik ke pohon kurma macam-macam, ada di bangunan tinggi sambil melihat mana ini kok belum datang. Nah, lama-lama terlihat tuh untanya Rasulullah bersama Abu Bakar, templok, tahu bahasa templok ya, alon-alon.
Nah, Rasulullah semakin dekat disiapkan itu pelepah-pelepah kurma untuk jalannya Rasulullah. Ya. Ketika itu lagu pertama yang dinyanyikan oleh orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor. Talla'al badru alaina min thaniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu lagu pertama dulu dengan rebana. Luar biasa ya. Jadi ketika ada orang main rebana itu sangat merdu sekali, dan itu bukan bid'ah ya, itu memang ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sampai di situ Nabi Muhammad naik untanya itu bersama dengan Rasulullah ya. Banyak orang-orang dari Madinah itu menawarkan, ya Rasulullah nginep tenggen kula mawon. Macam-macam. Rasulullah apa yang ngendika? Biar unta saya saja nanti yang akan menentukan di mana saya angkat tinggal. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan orang-orang itu mengikuti untanya kemana dia jalan. Dia jalan lama, begitu berhenti. Wah, dikiranya di rumahnya si A misalkan. Sudah senang lagi, ternyata untanya jalan lagi. Beberapa kali seperti itu. Dan terakhir untanya berhenti di situ. Berhenti di sebuah tempat, dan disitulah Rasulullah bersama para sahabatnya membangun masjid, namanya Masjid Nabawi ya, yang kubahnya itu warnanya hijau. Nah, di situ juga Rasulullah mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor ya. Anak-anak bisa melihat di buku siapa saja orang-orang yang disaudarakan. Salah duanya adalah Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, yang kedua Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, dan masih banyak lagi ya, ada sekitar 10 orang. Kemudian ketika itu ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini yang perjanjian antara orang-orang kafir dengan Rasulullah, orang kaum muslimin ya. Isinya apa? Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula Islam dengan agama Islam. Kemudian semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Ini perjanjian Piagam Madinah antara orang-orang Madinah dengan Rasulullah ya. Maaf, bukan orang kafir Quraisy, bukan, tetapi orang-orang orang-orang penduduk asli Madinah dengan orang-orang muslim. Kemudian kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong menolong. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Ada lagi, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Oke, itu anak-anakku semuanya penjelasan singkat tentang perjalanan Rasulullah. Ada 6 pertanyaan dari Pak Ahmad. 1. Sebutkan 3 sebab Rasulullah hijrah. 2. Sebutkan isi perjanjian Aqobah 1. 3. Apa nama 2 suku yang ada di Yastrib? 4. Siapakah nama penunjuk jalan Rasulullah ke kota Madinah atau Yastrib? 5. Sebutkan 3 fungsi masjid pada zaman Rasulullah. 6. Sebutkan 3 isi Piagam Madinah. Silahkan dikerjakan dengan baik, semoga nilainya juga baik ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dari Pak Ahmad. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, salam untuk keluarga. Jangan lupa mengaji, jangan lupa sholat 5 waktu. Pas ketika Ramadan jangan lupa juga puasa. Eman-eman puasa itu pahalanya luar biasa. Kalau kita menyengaja tidak puasa, dosanya juga luar biasa besar ya. Maka saya himbau kepada anak-anak untuk
berpuasa bagi yang tidak berhalangan, khususnya untuk perempuan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.